Assalamualaikum sahabat, ternyata mudah. Setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Bayangkan, seorang gadis Bojonegoro merantau jauh ke negeri asing, hanya ingin memberi makan keluarganya. Tapi siapa sangka tubuhnya diikat. Pisau bedah nyaris menembus kulitnya, sementara organ tubuh manusia diperjualbelikan seperti barang rongsokan. Namun detik itulah, darah keturunan leluhurnya bangkit. Pisau bengkok, luka hilang, dan teriakan kebenaran mengguncang markas kejahatan. Apa sebenarnya yang terjadi? Siapa Laras? Dan apa itu ilmu rawa rontek? Langit Bojonegoro pagi itu sedikit kelabu. Di pinggiran desa kecil yang sunyi, Laras menatap kepergian adik-adiknya yang berangkat sekolah dengan sandal jepit robek dan seragam lusuh. Ia menghela napas panjang. Tak ada pilihan lain selain pergi jauh. Demi masa depan adik-adik, Laras memutuskan jadi TKW. Ayahnya hanya buruh tani dengan pendapatan tak menentu. Ibunya sudah wafat sejak Laras kelas 2 SMP. Sejak itu, Laras memikul beban keluarga. Dan kini, di usia 25 tahun, ia nekat menandatangani kontrak sebagai pembantu rumah tangga di Kamboja. Ia tahu hidup di negeri asing bukan impian, tapi perjuangan. Setelah menempuh jalur resmi, Laras tiba di Phnom Penh, kota asing yang penuh lampu dan bahasa yang tak ia mengerti. Ia tinggal di rumah majikannya yang awalnya terlihat ramah. Tapi baru 3 bulan bekerja, majikannya pindah ke luar negeri tanpa pemberitahuan. Laras pun dipecat mendadak. Lebih buruknya lagi, paspor dan dokumennya ditahan oleh agen penyalur. Laras kehilangan pegangan. Ia tak bisa pulang, tak punya tempat tinggal, dan visa tinggalnya hampir habis. Dalam keadaan terdesak, ia nekat mencari pekerjaan lain di sana. Takdir mempertemukannya dengan Mbak Rina, sesama TKW asal Surabaya, yang tinggal di kos sempit di gang belakang pasar. Rina baik dan banyak membantu. Ada kenalan yang bisa bantu urus dokumen. Namanya Mas Hendra. Orangnya sopan, rapi, dan sering bantu TKW, ucap Rina suatu malam. Laras yang sudah putus asa akhirnya setuju untuk dikenalkan. Hendra datang membawa aura percaya diri. Wajahnya bersih, kata-katanya tenang. Ia menjanjikan pekerjaan baru di restoran, lengkap dengan tempat tinggal dan gaji tetap. Namun ada yang aneh. Beberapa kali, Laras mendengar suara perempuan menjerit dari rumah besar tempat Hendra tinggal. Rina hanya berkata, "Fokus aja cari kerja, jangan ikut campur." Tapi rasa curiga makin membesar saat Laras melihat seorang perempuan Indonesia keluar dari rumah Hendra dalam keadaan pucat pasi. Wajahnya kosong, langkahnya goyah, dan tangannya memegang perut yang dibalut perban. "Itu korban," bisik salah satu teman Rina yang bekerja di klinik terdekat. Mereka bilang itu operasi kecantikan, tapi ginjalnya diambil. Laras merasa perutnya mual. Dunia di sekelilingnya mendadak berputar. Penculikan, penjualan organ, kejahatan besar di balik baju rapi Mas Hendra. 5 hari kemudian, Rina menghilang. Terakhir kali dilihat, Rina pergi malam-malam bersama Hendra. Laras mencoba menghubunginya, tapi nomornya mati. Saat ditanya, Hendra menjawab enteng, "Rina sudah pulang ke Indonesia." Tapi Laras tahu, itu dusta. Rina tak mungkin pulang tanpa pamit. Dalam sunyi malam, dengan jantung berdegup kencang, Laras menunggu hingga rumah Hendra sepi. Ia memanjat pagar tinggi, merangkak masuk lewat jendela belakang yang tak terkunci. Di dalam rumah yang sunyi itu, ia membuka satu pintu menuju ruang bawah tanah. Apa yang ia lihat di sana menghancurkan sisa-sisa ketenangannya. Ruangan remang penuh alat bedah. Lemari pendingin besar berisi kantong berlabel ginjal, paru, hati. Dan di sudut ruangan, Laras menemukan tubuh Rina, terbaring di ranjang logam. Tangannya terikat. Perutnya berbalut perban berdarah. Napasnya lemah. Tapi ia sadar. "Laras, lari, ginjalku dijual." Langkah Laras bergetar. Namun sebelum ia sempat membebaskan Rina, 3 pria bertubuh besar masuk. Salah satunya Hendra.
Mereka langsung menyeret dan mengikat Laras ke kursi. Banyak omong kamu. Kamu pasien berikutnya. Laras menangis. Tubuhnya gemetar. Pisau bedah diangkat ke arah bahunya. Namun di detik paling gelap itu, Laras ingat sesuatu. Suara kakeknya dulu terngiang. Kalau kamu terancam, ingatlah ilmu warisan kita. Rawa rontek. Bukan sihir. Tapi kekuatan hati. Jika keyakinanmu kuat, tubuhmu akan sembuh. Luka tak akan tinggal lama. Tapi jangan takut, jangan pernah takut. Pisau menembus kulitnya. Tapi darah hanya mengalir sebentar, lalu berhenti. Luka itu menutup. Kulitnya kembali utuh. Pria-pria itu membeku ketakutan. Apa-apaan ini? Laras menatap tajam. Wajahnya tenang. Kekuatan dalam dirinya telah bangkit. Tali pengikat di pergelangan tangan Laras mengendur perlahan. Seolah tubuhnya kini tak lagi mengenal batas kekuatan manusia biasa. Dengan hentakan yang tak terduga, Laras membebaskan diri. Kursi logam terlempar ke sudut ruangan, membuat salah satu pria terhuyung mundur. Apa kamu manusia atau iblis? Bentak Hendra dengan suara gemetar. Namun Laras tak menjawab. Ia hanya menatap tajam, lalu melangkah maju. Pria pertama yang mendekat langsung kena tendangan di dadanya dan terlempar ke dinding. Dua lainnya mencoba mengeroyoknya. Namun pukulan dan tendangan mereka tak berpengaruh. Setiap serangan mental. Laras seperti memiliki perisai tak kasat mata yang melindungi tubuhnya. Hendra panik dan berusaha kabur. Tapi Laras lebih cepat. Ia menyambar sebatang besi yang tergantung dan menghantamkan ke arah Hendra hingga jatuh terjerembab. Nafas Hendra tersengal. Wajahnya berubah pucat. Matanya penuh ketakutan saat melihat luka di bahu Laras menutup kembali hanya dalam beberapa detik. Sambil terengah, Laras berlari menuju ranjang tempat Rina terikat. Tangannya bergetar saat membuka tali-tali yang membeli tubuh sahabatnya itu. Bangun, Rina. Kita harus keluar sekarang. Rina nyaris tak bisa berdiri. Tapi Laras memapahnya. Dan mereka berjalan keluar dari rumah itu, menyusuri lorong sempit, lalu menerobos keluar dari pagar belakang. Jalanan sunyi. Tidak ada kendaraan. Hanya suara napas mereka yang terdengar panik. Beberapa blok dari sana, mereka menemukan pos kecil penjaga imigrasi Kamboja. Dengan sisa tenaga, Laras melaporkan semua yang terjadi. Ia menunjukkan rekaman dari ponselnya, bukti potret ruangan bawah tanah, serta kondisi Rina yang masih berlumur darah dan lemah. Awalnya petugas ragu. Tapi saat melihat rekaman dan luka nyata di tubuh Rina, mereka langsung bergerak cepat. Dini hari itu, pasukan polisi dan agen imigrasi mengepung rumah Hendra. Hasilnya membuat semua orang terpaku. Di dalam rumah besar itu ditemukan 5 perempuan Indonesia lain yang sedang dikurung. Beberapa bahkan sudah disiapkan untuk operasi pencurian organ. Mereka menangis saat dibebaskan. Tubuh mereka lemah, wajah pucat dan mata kosong. Mereka adalah korban. Sama seperti Rina. Dan hampir saja, seperti Laras. Hendra dan anak buahnya ditangkap di tempat. Rumah itu, yang disamarkan sebagai klinik kecantikan ilegal, ternyata merupakan bagian dari sindikat perdagangan organ manusia lintas negara. Berita penangkapan itu menyebar cepat. Media lokal menyorot tindakan heroik Laras. Sebagian menyebutnya TKW kebal senjata. Sebagian lagi menyebutnya sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Namun Laras tidak tertarik pada gelar. Yang ia tahu, ia berhasil menyelamatkan Rina. Dan mungkin beberapa nyawa lain. Beberapa minggu kemudian, Laras dan Rina dipulangkan ke Indonesia dengan bantuan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia. Saat menginjak tanah Bojonegoro, Laras langsung disambut ayah dan adik-adiknya. Pelukan mereka begitu erat. Tangis tumpah seketika. Namun, malam pertama di rumah, Laras menerima sebuah pesan misterius dari nomor tak dikenal. Kamu pikir sudah aman? Kami belum selesai denganmu. Kau akan menyesal sudah membocorkan jaringan kami. Laras hanya tersenyum kecil.
Tangannya mengepal. Ia tahu, pertarungan baru saja dimulai. Sejak hari itu, hidup Laras tidak pernah benar-benar tenang. Meski ia telah kembali ke kampung halamannya di Bojonegoro, rasa waspada tak pernah lepas dari pikirannya. Pagi-pagi ia menyapu halaman rumah, tapi matanya terus menelisik jalanan sepi di depan pagar. Malam hari ia sulit tidur, telinganya menangkap suara-suara sekecil apapun dari luar. Ayah Laras mulai menyadari kegelisahan anak sulungnya itu. Suatu malam, saat mereka duduk di teras rumah ditemani kopi pahit dan suara jangkrik, sang ayah berkata pelan, "Laras, kalau memang mereka itu orang jahat, kita lapor polisi saja. Jangan disimpan sendiri beban ini." Laras hanya mengangguk. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu polisi saja tidak cukup. Jaringan itu bukan sembarang kelompok kriminal. Ini sindikat raksasa. Dan Hendra hanyalah ekor dari tubuh yang lebih besar dan busuk. 3 hari setelah menerima pesan ancaman itu, Laras mulai merasa dibuntuti. Ada mobil hitam yang beberapa kali parkir tidak jauh dari rumahnya. Tak ada yang turun, tapi seseorang di dalamnya selalu mengawasi. Tak ada plat nomor. Tak ada suara mesin yang dinyalakan. Hanya diam. Seperti bayangan yang menunggu waktu untuk menyerang. Sementara itu, Rina, yang kini tinggal di Surabaya, juga mulai ketakutan. Suatu malam, Rina menelepon Laras dalam kondisi panik. "Laras, mereka datang ke rumah kontrakanku. Aku lari sekarang, aku di terminal, aku takut banget." Napas Rina terdengar tak beraturan. Laras langsung meraih tas kecilnya tanpa pikir panjang. Ia naik bus malam ke Surabaya, sendirian, tanpa memberitahu ayahnya. Saat tiba di terminal, Laras menemukan Rina meringkuk di bawah tangga, tubuhnya gemetar. "Ada yang menyamar jadi polisi, mereka nyari aku," bisik Rina dengan suara bergetar. Laras merangkulnya erat. Matanya menatap ke arah luar terminal, ke kegelapan yang menyembunyikan ancaman. Ia tahu ini bukan ancaman kosong lagi. Ini nyata. Ini berbisa. Dan malam itu, Laras membuat keputusan paling besar dalam hidupnya. Kita gak bisa terus lari, Rin. Kita harus lawan. Bagaimana caranya? Mereka besar. Kita cuma TKW biasa. Tapi aku punya sesuatu yang mereka gak punya. Ilmu dan keberanian. Kita punya bukti. Kita bisa mulai dari situ. Lewat jaringan kenalannya dari media yang pernah mewawancarainya, Laras mendapat informasi penting. Jaringan sindikat itu belum mati. Mereka hanya pindah tempat. Kali ini, markas utama mereka berada di perbatasan Kamboja dan Thailand. Mereka menculik para TKI dari jalur darat, lalu menyekap mereka di rumah-rumah penampungan yang dijaga ketat. "Laras, kamu gila. Kamu gak bisa balik ke sana sendirian," kata Rina saat Laras menyampaikan rencana nekatnya. Tapi Laras hanya menatapnya. Tajam namun lembut. "Kalau aku gak bergerak sekarang, akan lebih banyak perempuan jadi korban. Dan aku gak bisa hidup tenang dengan itu." Dengan modal nekat dan semangat menyala, Laras kembali ke Kamboja. Namun kali ini bukan sebagai TKW. Ia menyamar sebagai pencari kerja ilegal, mendaftar lewat agen palsu, dan dikirim ke rumah penampungan yang menjadi sarang sindikat itu. Rina tetap di Surabaya, bersembunyi di rumah salah satu dosen yang peduli. Mereka terus berkomunikasi lewat pesan. Laras hanya meninggalkan satu instruksi penting. "Kalau aku gak aktif selama 2 hari, sebar semua bukti yang kita punya ke LSM dan media." Rina membalas dengan emoji menangis. Tapi ia tahu, Laras tidak sedang main-main. Dan misi berbahaya itu pun dimulai. Perjalanan menuju rumah penampungan itu panjang dan sunyi. Laras duduk di dalam van tua bersama beberapa perempuan lain yang wajahnya tampak asing, namun sorot matanya sama, takut, bingung, dan pasrah. Mereka semua dibawa dari berbagai sudut Asia Tenggara. Ada yang dari Medan, ada dari NTB, bahkan ada yang tak bisa berbahasa apapun selain bahasa daerah. Van berhenti di sebuah bangunan tua di Provinsi Banteay Meanchey,
wilayah paling dekat dengan perbatasan Thailand. Dinding rumah itu tinggi, catnya mengelupas, dan pagar besi menjulang seolah menyembunyikan sesuatu yang tak ingin dilihat dunia luar. Di depan pintu masuk, dua pria bertubuh kekar memeriksa satu persatu. Saat tiba gilirannya, Laras hanya diam. Ia mengangguk patuh, menunduk, dan tak banyak bicara. Ia tahu, di tempat ini, satu kesalahan kecil bisa berarti akhir dari hidup. Di dalam rumah, suasananya menyeramkan. Tak ada kaca jendela, lampu temaram, dan kamera pengawas terpasang di setiap sudut. Satu kamar diisi 5-7 perempuan. Mereka tidur beralaskan tikar tipis. Bau lembab dan amis memenuhi ruangan. Tak ada sinyal. Tak ada jalan keluar. 3 hari berlalu. Laras hanya memperhatikan, mencatat setiap detil, dan menyembunyikan ponsel kecil berisi kamera rahasia yang ia bawa di balik celana dalam. Setiap malam, ia menyelinap ke dapur, memeriksa pintu dan lorong-lorong. Pada malam keempat, ia menemukan satu pintu besi kecil di balik lemari dapur tua. Pintu itu terkunci rapat, tapi tak berjaga. Laras tahu, ruangan di balik pintu itulah tujuan utamanya. Namun sebelum ia sempat menyusun strategi, identitasnya terbongkar. Seseorang dari dalam mengenal wajahnya. Fotonya telah tersebar di grup internal jaringan itu. Tak butuh waktu lama, seorang wanita parubaya berdarah campuran Cina Kamboja memanggilnya ke ruang bawah. Namanya Madam Tida. Sorot matanya dingin. Tubuhnya kurus namun tegak. Di tangannya tergenggam pistol kecil. Di sekelilingnya berdiri 4 pria bersenjata tajam. Laras, atau siapapun kamu sebenarnya. Kau pikir bisa menghentikan kami? Ilmu kebalmu itu tak akan menyelamatkanmu selamanya. Ucap Madam Tida pelan namun penuh ancaman. Laras ditampar, diseret, bahkan dipukuli hingga tubuhnya lebam. Tapi ia tetap tegak. Tak ada tangis, tak ada jeritan. Hanya satu keyakinan dalam dadanya. Ini bukan soal dirinya lagi. Ini soal semua perempuan yang ditindas. Ini tentang keadilan. Madam Tida akhirnya menarik pelatuk. Peluru menembus bahu Laras. Namun, seperti sebelumnya, darah berhenti dalam hitungan detik. Luka tertutup perlahan. Para penjaga mundur. Takjub dan takut. Laras menatap mereka satu persatu. Aku bukan pahlawan. Aku hanya perempuan biasa yang gak takut kalian. Di tengah ketegangan itu, Laras menjatuhkan tubuhnya pura-pura lemah. Saat penjaga mendekat, ia menyikut dada mereka dan menendang keras. Ia merebut kunci dari saku salah satu penjaga, berlari keluar dari ruang bawah, dan membuka kamar-kamar yang terkunci. Para perempuan yang disekap terbangun dalam kebingungan. Ayo bangun. Ini waktunya kabur. Suara alarm berbunyi. Lampu merah berkedip-kedip. Seluruh penjaga mulai berlarian. Tapi kali ini, Laras tak sendirian. Belasan perempuan ikut melawan. Ada yang menendang, ada yang memukul dengan tangan kosong, bahkan ada yang memanfaatkan tongkat pel milik petugas kebersihan. Di antara mereka, seorang perempuan asal Kalimantan menjatuhkan pria bertubuh besar dengan tongkat besi. Seorang gadis NTB melempar panci hingga kepala penjaga berdarah. Perlawanan ini bukan hanya demi kebebasan, tapi demi martabat. Sebelum memulai penyamaran ini, Laras telah mengirimkan lokasi rumah ke kontak rahasia di konsulat RI wilayah Thailand. Dan benar saja, saat suara jeritan makin kencang dan rumah makin kacau, deru mobil polisi perbatasan dan pasukan bantuan PBB mendekat. Satu persatu, penjaga ditangkap. Perempuan-perempuan dibawa ke ambulans. Tapi Madam Tida belum tertangkap. Ia melarikan diri lewat terowongan bawah tanah di balik ruang pendingin. Laras mengejarnya, sendirian. Terowongan itu gelap dan sempit. Udara di dalamnya pengap dan bau besi karat menusuk hidung. Langkah Laras cepat namun tetap waspada. Ia bisa mendengar jejak kaki Madam Tida berlari beberapa meter di depannya. Suara hak sepatunya bergema seperti detak jantung musuh yang penuh kebencian. Tembok terowongan dipenuhi lumut, dindingnya basah,
dan cahaya hanya berasal dari lampu darurat yang berkelap-kelip. Tapi tekad Laras jauh lebih terang dari lorong manapun. Ia tahu, jika Madam tidak lolos malam ini, puluhan perempuan lagi akan kembali jadi korban. Itu bukan sekadar risiko, tapi kenyataan yang pasti terjadi. Suara napas berat terdengar di depan. Laras mendekat. Madam tidak berhenti di ruang kecil bercahaya merah. Ia berbalik, wajahnya basah oleh keringat dan darah dari luka kecil di pelipisnya. Tangan kanannya menggenggam pisau, sementara tangan kirinya berusaha membuka pintu baja terakhir yang mengarah keluar. Kau pikir bisa menang, Laras? Aku sudah lama di dunia ini. Perempuan lemah sepertimu, tempatnya hanya di bawah. Laras tak menjawab. Ia melangkah perlahan, tanpa takut. Di dalam dirinya, kekuatan rawa rontek terus menyala. Ia tahu tubuhnya mungkin akan terluka. Tapi semangatnya tidak akan pernah jatuh. Madam tidak menyerang lebih dulu. Pisau tajam mengarah ke wajah Laras. Tapi Laras menghindar, membalas dengan pukulan keras ke perut lawannya. Tidak meringis, tapi langsung membalas dengan sabetan ke arah dada. Pisau itu menembus bahu Laras. Darah keluar. Tapi hanya sebentar. Seperti sebelumnya, luka itu menutup, kulitnya kembali utuh. Dan mata Laras tak berkedip sedikit pun. Waktu kamu habis. Tidak. Tidak mundur. Ketakutan. Tapi sebelum sempat melarikan diri, Laras menghantamkannya ke dinding semen. Tangan tidak melemah. Pisau jatuh. Laras mengunci tubuh wanita itu ke lantai. Nafas keduanya terengah. Tapi kali ini, keadilan tidak akan memberi celah untuk pelarian. Suara sepatu berlari terdengar di ujung terowongan. Pasukan khusus Malaysia datang bersama petugas dari PBB. Mereka menemukan Laras duduk di samping Madam Tida yang sudah tak berdaya. Aku serahkan padamu. Ini akar dari semua kegelapan itu. Madam Tida diborgol dan digiring keluar dari lorong sempit menuju dunia yang selama ini ia rusak dari dalam. Teriakan perempuan-perempuan yang diselamatkan menggema dari luar rumah penampungan. Mereka menangis, memeluk satu sama lain. Kali ini, tak ada yang dibungkam. Berita penyelamatan itu menyebar cepat. Tapi bukan hanya di Indonesia. Media dari Thailand, Filipina, Singapura, bahkan Australia menayangkan kisah Laras. Foto-fotonya tersebar, dengan judul-judul yang mengguncang dunia. Perempuan kebal dari Bojonegoro buka jaringan perdagangan organ internasional. Tapi Laras hanya duduk di ruang tunggu rumah sakit malam itu. Wajahnya diam. Di tangannya, sebuah surat tergeletak, tanpa pengirim. Isinya singkat. Kami tahu siapa kamu. Perang belum selesai. Laras menatap keluar jendela. Hujan rintik turun perlahan. Tapi matanya tidak surut oleh takut. Kalau mereka ingin perang, aku akan jadi api yang mereka tak bisa padamkan. 3 hari setelah penangkapan Madam Tida, Laras kembali ke Indonesia dengan status penyintas sekaligus saksi utama. Tubuhnya masih dipenuhi bekas luka, tapi semangat di matanya lebih tajam dari sebelumnya. Ia beristirahat beberapa hari di rumah sakit Bojonegoro, mencoba menenangkan diri, mengobati luka batin yang jauh lebih sulit sembuh. Namun istirahat itu tak bertahan lama. Suatu pagi, Laras menyeduh kopi di teras rumah. Televisi menyala dengan volume pelan. Sebuah berita mendadak membuat tangannya berhenti gemetar. Reporter membacakan dengan wajah muram. Seorang TKI asal Jawa Tengah ditemukan tewas di rumah kosong kawasan Johor, Malaysia. Kondisi tubuh tanpa ginjal dan hati. Diduga kuat korban sindikat perdagangan organ manusia. Tubuh Laras seketika kaku. Cangkir kopinya terjatuh dan pecah di lantai. Sorot matanya berubah. Ia tahu, ini bukan jaringan baru. Ini jejak darah yang sama. Sindikat itu masih hidup. Hanya kepalanya berganti. Akar-akarnya menjalar ke Malaysia. Tanpa ragu, Laras mengambil ponsel dan menghubungi satu nama, Pak Wiratama, mantan perwira Kopassus yang dulu membantunya mendapat akses ke kedutaan.
Pak, saya Laras. Saya butuh bantuan. Kita harus lanjutkan penyelidikan ini ke Malaysia. Di ujung telepon, suara Wiratama terdengar berat. Saya tahu berita itu. Mereka lebih kejam di sana. Tapi kalau kamu masuk ke Malaysia, kamu gak bisa sendirian. Laras menggenggam ponsel kuat-kuat. Saya gak akan diam, Pak. Saya berangkat lusa. 2 hari kemudian, Laras tiba di Bandara Kuala Lumpur dengan identitas baru. Kini namanya Lina, seorang TKW dari Kalimantan. Ia menyamar, dibekali dokumen palsu, dan seluruh rencana ini diatur oleh jaringan investigasi rahasia yang diam-diam menaruh simpati pada perjuangan Laras. Setelah keluar dari terminal, seorang pria bertubuh kekar mengenakan kemeja ketat dan kacamata hitam menghampirinya. Lina, ikut saya. Laras menunduk dan mengangguk. Ia masuk ke dalam van hitam yang sudah menunggu. Di dalamnya ada 2 perempuan lain. Mereka semua diam. Wajahnya lelah dan penuh tanya. Perjalanan memakan waktu 2 jam menuju pinggiran kota yang asing. Di sana berdiri sebuah rumah besar bertembok tinggi. Pagar baja mengelilingi seluruh sisi bangunan. Rumah itu sepi. Terlalu sepi. Di dalam, Laras bertemu dengan sekitar 12 perempuan. Beberapa duduk termenung. Sebagian menangis diam-diam. Ada yang mencoba berbicara. Tapi semuanya dibungkam oleh rasa takut yang membatu. Laras mendekati seorang gadis muda dengan luka di lengan. Namaku Lina, aku juga TKI. Kita harus saling bantu. Perempuan itu mengangguk pelan. Aku Nisa. Ini bukan rumah penampungan biasa. Kadang, ada yang dibawa malam-malam, tapi gak pernah balik. Kata-kata itu menusuk dada Laras seperti pisau. Malam harinya, Laras menyusuri rumah itu secara diam-diam. Ia menemukan dapur di ujung lorong gelap. Di balik rak tua, ia melihat celah menuju pintu besi kecil. Perlahan, ia membukanya. Di balik pintu itu, lorong bawah tanah terbentang. Gelap, panjang, dan dingin. Bau menyengat menusuk hidungnya. Ia menutup mulut, melangkah ke dalam. Di ujung lorong, terdapat ruangan besar yang tak terbayangkan. Puluhan ranjang besi, alat-alat medis, kantong darah, kamera pengawas. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar dari atas. Laras panik. Menyelinap di balik lemari. 3 pria masuk, mendorong seorang perempuan yang tak sadarkan diri di atas ranjang. Cepat. Transplantasi harus selesai sebelum fajar, ucap salah satu pria. Laras mengangkat ponsel dan merekam semuanya. Namun nasib buruk menimpanya. Ponsel kecil itu terlepas dari genggamannya dan jatuh ke lantai, menimbulkan suara nyaring. Siapa itu? Mereka menoleh. Lampu diarahkan. Laras mencoba kabur, tapi berhasil ditangkap. Ia diseret, diikat ke kursi logam, dan dikunci dalam ruangan kosong. Napasnya berat, tangannya gemetar. Namun pikirannya tetap tenang. Pagi hari, seorang pria bertubuh besar membuka pintu dan masuk dengan jarum suntik besar di tangannya. Kamu cocok untuk pelanggan dari Singapura. Ginjalmu bagus. Laras hanya tersenyum tipis. Saat jarum itu ditusukkan ke lengannya, suara tajam terdengar. Jarum bengkok. Kulitnya tak tertembus. Pria itu terkejut dan mundur. Laras menarik tangannya dari ikatan. Tali-tali itu seakan terbakar oleh energi tubuhnya. Ia berdiri. Dan tubuhnya mulai memancarkan hawa panas. Bekas luka menghilang seketika. Ilmu rawa rontek kembali aktif. Pria itu terpaku melihat tubuh Laras berdiri tanpa luka. Tangan Laras menggenggam kursi besi yang sebelumnya menjadi tempat ia disekap. Dalam satu hentakan, kursi itu dilempar ke dinding dan hancur berantakan. Alarm berbunyi. Lampu darurat menyala. Suara sirine menggema dari seluruh penjuru rumah. Laras menatap lurus ke arah kamera pengawas di pojok ruangan, lalu menghancurkannya dengan satu pukulan.
Ia melangkah keluar ruangan seperti bayangan tak tersentuh. Di lorong sempit itu, dua penjaga mencoba menghadangnya dengan tongkat besi. Tapi sebelum mereka sempat menyerang, Laras menghantam dada mereka dengan kedua tangannya. Tubuh mereka terpelanting ke dinding. Suara tulang patah terdengar jelas. Perempuan-perempuan lain yang disekap mendengar keributan itu. Mereka mulai membuka mata, menatap satu sama lain, dan berdiri perlahan. "Kita harus keluar," bisik Laras pada seorang perempuan bernama Nisa yang tubuhnya masih lemah. Laras membuka kamar satu persatu. Di dalamnya, para TKW terdiam dalam ketakutan. Namun saat melihat Laras, wajahnya penuh luka, tapi berdiri gagah tanpa goyah, mereka bangkit. Sesuatu dalam diri mereka menyala. "Siapa kamu?" tanya salah satu dari mereka dengan suara bergetar. "Aku cuma TKW. Tapi aku gak akan diam lihat kita diperlakukan kayak binatang," jawab Laras tegas. Satu persatu, mereka bersatu. Puluhan perempuan melangkah ke ruang utama. Di sana, 3 penjaga mencoba menghentikan mereka. Tapi kini, rasa takut sudah berganti menjadi kemarahan dan keberanian. Mereka menyerang balik, menggunakan sapu, tongkat pel, bahkan tutup panci sebagai senjata. Seorang perempuan asal Kalimantan menghantam kepala pria bersenjata dengan tiang besi. Seorang gadis dari Medan menendang pintu hingga terbuka, membebaskan temannya yang dikurung. Nisa, dengan tubuhnya yang masih gemetar, membantu menarik teman-temannya keluar. Sementara itu, Laras naik ke lantai atas. Ia menemukan lemari arsip berisi dokumen penting, daftar nama para TKI yang akan didistribusikan untuk operasi gelap. Beberapa nama bahkan sudah dicoret, berarti sudah tak bernyawa. Tanpa membuang waktu, Laras memotret semua dokumen dengan ponselnya dan mengirimkan lokasi serta data itu ke Pak Wiratama. Ia hanya menulis satu kalimat. "Langkah terakhir dimulai sekarang." Tak lama kemudian, dari kejauhan, terdengar suara sirine dan derap kaki pasukan. Polisi khusus Malaysia, bersama tim dari Interpol dan unit penyelamat PBB, datang menyerbu rumah itu dari segala arah. Penjaga panik. Beberapa mencoba melarikan diri. Tapi Laras dan perempuan-perempuan itu sudah menghadang pintu keluar. Di bawah tanah, seorang dokter ilegal yang hendak melarikan diri lewat pintu belakang dihentikan oleh Nisa dan 2 perempuan lain. Mereka mengikat pria itu dengan selimut dan menggiringnya keluar. Laras, dengan tubuh penuh luka dan darah kering, berdiri di depan gerbang sambil menyerahkan flash disk berisi video penyiksaan dan dokumen penjualan organ ke salah satu komandan polisi. "Ini buktinya. Jangan biarkan satu pun dari mereka lepas." Pasukan menyisir seluruh rumah. Mereka menemukan gudang berisi ratusan paspor, kulkas berisi kantong darah dan ginjal manusia, dan lebih dari 10 perempuan yang masih hidup, namun dalam kondisi trauma berat. Namun satu nama tak ditemukan. Dr. Lyn, otak utama jaringan Malaysia, kabur sebelum penggerebekan terjadi. Tapi Laras tahu, ini belum selesai. 3 hari kemudian, ia menonton berita dari ruang tunggu rumah sakit. Wajahnya tenang, meski di tangannya masih tergenggam perban. TV menyiarkan pernyataan dari Interpol bahwa Dr. Lyn kini jadi buronan internasional. Tapi yang membuat Laras membeku adalah surat kecil yang dikirim lewat kurir. Tanpa nama, tanpa alamat. "Kami tahu siapa kamu. Perang belum selesai. Tapi kami tidak akan salah lagi. Kali ini, kami yang akan berburu." Laras memandang langit. Rawa Rontek bukan hanya tentang kebal terhadap luka, tapi tentang tekad, tentang keberanian. Tentang melindungi mereka yang tak punya suara. Ia menarik napas panjang, dan bersiap melangkah ke medan berikutnya. Langit Malaysia pagi itu mendung. Angin meniup dedaunan kering di taman belakang rumah aman tempat Laras dan para korban sementara ditampung. Beberapa perempuan mulai bisa tertawa kecil. Sebagian sudah menelepon keluarganya di kampung halaman. Tapi Laras belum berhenti berjaga. Jiwanya masih terikat pada satu nama, Dr. Lyn. Dalam sunyi malam sebelumnya,
Laras membuka pesan misterius yang datang bersama surat ancaman itu. Kali ini disertai rekaman video berdurasi singkat. Di layar, tampak seorang perempuan muda sedang ditahan dalam ruangan gelap. Suaranya lirih, dan di belakangnya berdiri seseorang memakai jas putih. Wajahnya tak terlihat, tapi tubuh tegapnya tak asing. Itu Dr. Alien. Kau menyelamatkan mereka. Tapi ini baru permulaan. Jangan mimpi kami akan berhenti hanya karena beberapa kamera dan polisi perbatasan. Laras mengepalkan tangan. Dadanya terasa panas. Tak karena takut, tapi marah. Mereka tak hanya mencuri organ. Mereka mencuri harga diri. Mencuri rasa aman. Dan kini mereka sedang mempermainkan ketenangan yang seharusnya ia perjuangkan. Ia segera menghubungi Pak Wiratama. Pak, mereka kirim video ancaman. Saya rasa Dr. Alien masih beroperasi. Tapi caranya berubah. Mereka nggak pakai rumah penampungan lagi. Mereka bergerak lewat klinik-klinik keliling dan jalur darat ilegal. Pak Wiratama menghela napas di ujung telepon. Saya sudah duga. Mereka adaptif. Tapi kita bisa jebak. 2 hari kemudian, Laras sudah berada di daerah perbatasan antara Johor dan Melaka. Ia menyamar kembali, kali ini sebagai relawan medis palsu, dibantu oleh organisasi kemanusiaan lokal yang mendukung operasi rahasia ini. Rina, yang sempat dirawat karena trauma berat, kini ikut bergabung sebagai analis data di belakang layar. Dari pola transaksi dan penjualan organ terakhir yang kita temukan, mereka kemungkinan pindahkan operasi ke pelabuhan kecil. Banyak kapal dari Filipina dan Thailand keluar masuk tanpa diperiksa ketat, ucap Rina lewat video call. Laras berpura-pura menjadi pengantar logistik untuk sebuah klinik keliling. Ia menyusup masuk ke satu dermaga tua tempat para imigran gelap biasa disembunyikan. Ia menyisir setiap lorong, merekam setiap wajah, mengirim titik koordinat secara berkala pada tim investigasi rahasia Indonesia. Malam itu, di sebuah gudang kosong yang dijadikan klinik darurat, Laras akhirnya melihat wajah yang selama ini diburunya. Dr. Alien. Perempuan paruh baya dengan jas putih, wajah dingin, rambut terikat rapi. Ia memegang clipboard sambil memberi instruksi kepada 2 pria bertubuh besar. Di sebelahnya, seorang gadis muda menangis dalam kondisi lemas di atas ranjang logam. Laras merekam semua dari balik tumpukan karung. Tapi tak sengaja, kakinya menginjak pecahan botol kecil. Suara itu menggema. Siapa di sana? Para pria itu langsung bergerak. Laras mencoba mundur, tapi langkahnya tertahan. Salah satu dari mereka menyerangnya. Namun Laras sudah siap. Ia memutar tubuhnya, menendang ke arah kepala si penyerang, lalu melempar benda logam ke arah lampu atas, membuat ruangan gelap seketika. Di kegelapan itu, kekuatan rawa rontek kembali bekerja. Tubuh Laras melesat, hampir seperti bayangan. Serangan demi serangan tak mampu menyentuhnya. Namun ia tidak mengejar Dr. Alien dulu. Tujuannya satu, selamatkan gadis itu lebih dulu. Setelah berhasil mengangkat tubuh gadis yang hampir pingsan itu, Laras melarikan diri keluar gudang sambil berteriak. Sinyal sekarang! Gerak sekarang! Di luar, pasukan yang sudah menunggu langsung menyerbu masuk. Baku hantam pun pecah. Dr. Alien berusaha kabur dengan speedboat kecil, tapi Laras berhasil menyusulnya ke dermaga. Mereka berhadapan di atas papan kayu basah, di bawah hujan yang turun deras. Kau pikir kau pahlawan, Laras? Aku hanya bisnis. Mereka adalah angka. Laras tak menjawab. Ia melangkah maju, menahan luka di kakinya akibat sabetan pisau tadi. Tapi matanya tak gentar. Kau jual tubuh mereka, tapi aku punya sesuatu yang tak bisa kau beli. Hati yang tak bisa ditukar harga. Pertarungan sengit terjadi di atas dermaga. Petir menyambar lautan. Namun pada akhirnya, Laras menjatuhkan Dr. Alien dengan pukulan telak ke pelipis. Tubuh wanita itu limbung, lalu roboh. Pasukan pengamanan datang tak lama setelahnya. Dr. Alien ditangkap. Dan malam itu, dunia menyaksikan lagi
seorang perempuan dari desa kecil di Bojonegoro, dengan ilmu warisan leluhur, sekali lagi mengguncang dunia gelap yang tersembunyi. Namun Laras tahu, masih ada bayang-bayang lain yang belum muncul ke permukaan. Beberapa hari setelah penangkapan Dr. Lyn, suasana di rumah Aman berubah menjadi tenang. Para perempuan yang diselamatkan mulai tersenyum. Beberapa di antaranya bahkan sudah kembali ke keluarganya. Laras duduk di balkon kamar kecil, menatap langit pagi dengan mata setengah sayu. Tubuhnya penuh luka dan perban, tapi jiwanya masih menyala. Media internasional memuji keberanian Laras. Banyak artikel menyebutnya sebagai perempuan kebal dari Bojonegoro dan pahlawan tanpa tanda jasa. Tapi bagi Laras, semua itu tidak penting. Ia tidak ingin menjadi pahlawan. Ia hanya ingin tidak ada lagi perempuan yang diperlakukan seperti ternak. Namun di tengah ketenangan itu, datang satu kabar yang merobek kembali damai yang semu. Rina, yang kini membantu dari Indonesia, menghubunginya dengan suara gemetar. Laras, aku nemu file transkripsi dari ponsel anak buah Dr. Lyn. Aku minta bantuan anak jurusan IT untuk buka. Dan isinya lebih parah dari yang kita duga. Apa maksudmu? Jaringan mereka ternyata ada di 8 negara. Malaysia cuma titik tengah. Ada data transfer organ, transaksi gelap, dan nama pembeli dari kalangan pejabat dan orang kaya, termasuk yang tinggal di Indonesia. Laras terdiam. Nafasnya mendadak terasa sesak. Rina melanjutkan. Dan, nama kamu ada di dalam daftar buruan. Detik itu juga, Laras menutup laptop. Ia berdiri pelan, mengambil jaketnya, dan menatap cermin. Di balik luka yang belum kering, ia tahu, ini belum akhir. Bahkan ini mungkin baru awal dari perang yang lebih gelap. Malam itu, Laras menghadiri pertemuan rahasia dengan perwakilan dari LSM Internasional dan Kepolisian Lintas Negara. Mereka menunjukkan peta besar dengan titik-titik merah di Asia Tenggara, Timur Tengah, hingga Eropa Timur. Semua titik itu adalah tempat persembunyian dan jalur sindikat perdagangan organ manusia. Salah satu pria berkacamata dari Interpol menunjuk satu area kecil di daerah selatan Myanmar. Kami mendeteksi pergerakan besar di sini. Kode di dokumen menyebutnya sebagai titik hitam. Diduga kuat markas utama sisa jaringan ada di sana. Laras menatap titik itu tajam. Ada sesuatu dalam hatinya yang menariknya ke arah itu. Ia belum pernah ke sana. Ia tak tahu bahasanya. Tak punya kontak. Tapi firasatnya berkata itu tempat selanjutnya. Namun tantangan baru muncul. Kali ini, mereka tak beroperasi sembunyi di bawah tanah. Mereka bergerak sebagai yayasan amal palsu. Membuka klinik gratis, merekrut korban dari kamp-kamp pengungsi, bahkan menggandeng beberapa oknum pejabat lokal. Mereka menanamkan citra sebagai penyelamat, padahal di balik itu semua, mereka mencuri organ demi kekayaan. Untuk menyusup ke sana, Laras tak bisa sendiri. Ia akhirnya membentuk tim kecil. Selain Rina, bergabung seorang jurnalis bernama Jaya, dan mantan pasukan khusus Thailand bernama Tanon, yang dulunya pernah gagal menyelamatkan adiknya dari jaringan itu. Mereka semua punya luka. Tapi mereka punya tujuan yang sama. Sebelum keberangkatan, Laras menyendiri di sebuah musola kecil di Johor. Ia bersujud lama. Air matanya mengalir pelan. Ia berdoa, bukan untuk keselamatanmu, tapi agar setiap langkahnya bisa jadi jalan keluar bagi perempuan-perempuan tak bersuara. Di akhir doanya, ia berbisik, "Ya Allah, tubuh ini mungkin rapuh. Tapi hati ini, jangan kau biarkan padam." Malam itu juga, mereka naik kendaraan menuju Myanmar. Jalan panjang membelah hutan dan pegunungan, menyeberang batas negara lewat jalur ilegal, menghadapi bahaya di tiap tikungan. Tapi tak satu pun dari mereka mundur. Dan di kejauhan, lampu-lampu sebuah bangunan putih mulai terlihat megah, terang, dan seolah bersih. Tapi Laras tahu, di balik dinding itu, kegelapan menunggu. Lebih licik, lebih terstruktur, lebih mematikan.
Malam itu sunyi saat rombongan Laras tiba di tepian desa kecil dekat wilayah konflik selatan Myanmar. Mereka mengenakan pakaian lusuh, menyamar sebagai pengungsi dari wilayah rawan perang. Aroma kayu terbakar menyelimuti udara, dan derap kaki para petugas berseragam lokal terdengar di kejauhan, berjaga di setiap sudut dengan senjata lengkap. Di tengah keremangan itulah berdiri sebuah bangunan mencolok, klinik besar bercat putih dengan lambang bulan sabit dan salib di gerbangnya. Dari luar, tempat itu tampak seperti pusat kemanusiaan, tempat menolong korban bencana dan pengungsi miskin. Tapi Laras tahu, tempat itu bukan penyembuh, melainkan rumah jagal paling licik yang pernah ia temui. Begitu masuk, Laras melihat puluhan perempuan tidur di atas tikar. Sebagian lemah, sebagian sudah tidak mampu bicara. Di dalam ruangan steril di balik pintu besi, alat-alat bedah berjajar rapi. Ia berpura-pura sebagai relawan medis yang diutus dari organisasi luar. Wajahnya tertutup masker, namun matanya terus memperhatikan, merekam setiap detik. Jaya, sang jurnalis, menyusup sebagai petugas logistik, mengumpulkan data di balik layar. Sementara Tanon, mantan pasukan khusus Thailand, bertugas menjaga jalur keluar. Mereka bekerja senyap. Setiap malam, mereka menyatukan potongan-potongan fakta yang mengerikan. Dokumen digital menunjukkan jumlah korban mencapai lebih dari 1.000 orang dalam 2 tahun terakhir. Organ dijual ke negara-negara kaya. Semua dilakukan atas nama bantuan kemanusiaan. Puncaknya terjadi saat Laras menemukan ruang pendingin bawah tanah, tempat puluhan organ manusia disimpan dalam kontainer. Beberapa masih utuh, berlabel nama, asal negara, bahkan target pengiriman. Namun yang paling mengguncang hati Laras adalah satu folder khusus berjudul Daftar Prioritas Tinggi. Saat membukanya, ia menemukan nama-nama perempuan muda dari Indonesia, dan di baris paling bawah, Laraswati, alias Laras. Status: buruan hidup atau mati. Seketika, jantungnya berhenti berdetak sejenak. Mereka tak hanya mencari organ. Mereka mengincar balas dendam. Tak lama setelah itu, sistem keamanan mendeteksi akses ilegal. Alarm berbunyi. Pintu-pintu otomatis terkunci. Lampu ruangan berubah merah. Laras, Jaya, dan Tanon terkepung. Di tengah kekacauan itu, muncullah sosok pemimpin baru yang menggantikan Dr. Lyn. Seorang pria berjas hitam, berkacamata tebal, dengan suara berat dan dingin. Ia dikenal sebagai Tuan K. "Selamat datang, Laras," ucapnya datar. "Kami sudah menunggumu." Laras menatap tajam. Ia tak menjawab. Tapi di balik jaketnya, ponsel pengirim sinyal sudah bekerja. Ia diam-diam telah mengaktifkan pelacak lokasi dan mengirim bukti digital ke tim LSM Internasional serta Interpol. Pertarungan fisik pun pecah. Para penjaga bersenjata menyerbu. Laras bergerak seperti angin. Tubuhnya menyerap pukulan dan tembakan yang hanya meninggalkan goresan tipis yang langsung pulih. Tanon membantai lawan dengan kemampuan militernya. Jaya, meski hanya jurnalis, berhasil menjebak beberapa penjaga ke ruang steril lalu menguncinya dari luar. Di ruang kontrol, Tuan K menyadari semuanya. "Matikan sinyalnya sekarang," teriaknya. Tapi sudah terlambat. Dari langit, suara helikopter mulai terdengar. Pasukan internasional datang dari 3 arah. Polisi perbatasan Myanmar, LSM Kemanusiaan, dan tim khusus PBB menyerbu lokasi secara bersamaan. Perempuan-perempuan yang tertawan mulai dibebaskan satu persatu. Mereka menangis, berteriak, memeluk Laras yang berdarah-darah namun tetap berdiri. Namun Tuan K masih mencoba kabur lewat jalur belakang menuju sungai. Laras mengejarnya, berlari meski kakinya luka parah. Di dermaga kecil, mereka bertarung 1 lawan 1. Pukulan Tuan K keras, tapi Laras tak bergeming. Saat Tuan K menodongkan senjata ke arah kepala Laras, tubuh Laras justru maju dan menyerap peluru terakhir itu. Darah muncrat sekejap. Namun seperti biasa, luka itu sembuh. Laras merebut senjata itu,
menghancurkannya, lalu menjatuhkan Tuan K ke tanah, mengunci tubuhnya hingga pasukan datang dan memborgol pria itu. Pagi harinya, sinar mentari menembus kabut di kamp pengungsian. Para korban duduk di rerumputan, memeluk satu sama lain, menangis dalam diam. Laras duduk di ujung, menatap langit yang perlahan membiru. Tubuhnya remuk, tapi hatinya hidup. Dalam genggamannya, sebuah surat kecil dari Rina terbuka. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Laras tersenyum pelan. Perang ini belum usai. Tapi hari ini, satu bagian gelap dunia telah dirobohkan. Dan ia tahu, selama masih ada satu perempuan yang dijadikan korban, ia akan terus berdiri. Bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai suara bagi yang dibungkam. Sebagai benteng bagi yang tak bisa melawan. Dengan darah, air mata, dan kekuatan warisan Rawa Rontek bukan lagi sekadar ilmu kebal, tapi cahaya terakhir di tengah neraka dunia. Sahabat, dari cerita ini kita belajar bahwa keberanian bukanlah milik mereka yang kuat, tapi milik mereka yang tak menyerah walau terus terluka. Laras bukan pahlawan super, tapi ia memilih untuk tidak tinggal diam saat kejahatan merajalela. Di dunia yang penuh tipu daya dan penderitaan, ia membawa cahaya kecil dari desa yang sederhana, dan itu cukup untuk menyalakan harapan bagi banyak jiwa. Namun perlu kami sampaikan, cerita ini adalah fiktif belaka, bukan kisah nyata seperti apa yang kalian lihat. Tapi hikmahnya nyata, karena setiap kisah membawa pelajaran. Dan setiap pelajaran bisa menyelamatkan hati yang hampir putus asa. Pasti ada hikmah dari semua kisah. Pasti ada amarah ketika tak mampu mengambil hikmah. Maka ambillah yang baik, dan tinggalkan yang buruk. Jika cerita ini menyentuh hati kalian, jangan lupa like, share dan subscribe untuk mendukung kami menyebarkan nilai-nilai keberanian dan kebaikan. Komentar dan dukungan kalian adalah semangat untuk terus berkarya dan menyuarakan kisah-kisah yang menginspirasi. Bagikan ke keluarga, sahabat, dan siapapun yang kalian cintai. Karena bisa jadi, satu cerita mampu mengubah jalan hidup seseorang. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.